Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlala Sada, NIM 1901414157. Kelas 3D Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Cokro Aminoto Palopom. Baiklah, di sini saya akan memenuhi salah satu mata kuliah, yaitu mata kuliah IPS, di mana kita akan membuat video simulasi pengajaran ke SD. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, kita akan membaca doa terlebih dahulu. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Amin. Baiklah, sebelum itu Ibu akan absen terlebih dahulu. Pertama, Suprianto. Hadir, Bu. Pertama, Ibu akan absen terlebih dahulu. Pertama, Suprianto. Hadir, Bu. Kedua, Lestari. Hadir, Bu. Baiklah, hari ini kita akan belajar tentang peduli terhadap makhluk hidup. Nah, di mana materi ini terbagi menjadi 3, yaitu dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai. Baiklah, dataran tinggi yaitu dataran yang terletak pada ketinggian di atas 700 meter dari permukaan air laut. Dataran tinggi ini terbentuk sebagai hasil dari erasi dan juga sedimensi. Dataran tinggi juga biasa terbentuk karena bekas kaldera. Dataran tinggi juga bisa terbentuk karena bekas kaldera yang luas, yakni tertimbun material-material dari lereng gunung yang berada di sekitarnya. Ada pula yang menyatakan bahwa dataran tinggi merupakan lahan yang berbentuk darat yang naik tajam di atas wilayah yang sekitarnya. Selanjutnya, ciri-ciri dataran tinggi yaitu beriklim sejuk, di mana ciri satu yang dimiliki oleh dataran tinggi adalah mempunyai iklim yang sejuk. Di awal sudah disebutkan bahwa dataran tinggi merupakan daerah yang mempunyai iklim. Kedua, pertanian dibuat tersaring, di mana merupakan tanah yang dibuat menyerupai tangga untuk mencegah terjadinya erasi. Ketiga, pertanian dibuat tersaring. Jenis-jenis dataran tinggi yaitu dataran tinggi terpotong, di mana dataran yang pertama adalah dataran tinggi terpotong. Ini merupakan dataran tinggi yang dibentuk sebagai akibat dari gerakan ke atas yang terdapat pada kerak bumi. Kedua, dataran tinggi vulkanik, di mana dataran tinggi vulkanik ini terbentuk oleh berbagai letusan gunung berapi yang kecil yang perlahan-lahan menumpuk dari waktu ke waktu dan membentuk sebuah daratan tinggi dari aliran lava yang dihasilkan. Kemudian, tanaman-tanaman yang cocok ditanam pada dataran tinggi. Dari materi tadi yang saya bawakan tentang dataran tinggi, apakah yang ingin bertanya? Tanaman apa saja yang cocok ditanam di dataran tinggi? Baiklah, pertanyaannya saya akan jawab, yaitu tanaman stroberi, tanaman wortel, tanaman kentang, tanaman apel, teh, dan kopi. Selanjutnya kita akan beralih ke materi yang kedua, di mana materi yang kedua yaitu tentang dataran rendah. Nah, dataran rendah merupakan hamparan luas tanah dengan tingkat ketinggian yang diukur dari permukaan laut adalah relatif rendah atau sampai dengan 200 meter. Istilah ini diterapkan pada kawasan manapun dengan hamparan yang luas dan relatif datar yang berlawanan dengan dataran tinggi. Suhu udara di dataran rendah khususnya untuk wilayah Indonesia berkisar antara 23 derajat Celcius sampai dengan 28 derajat Celcius sepanjang tahun. Kondisi wilayah yang datar memudahkan manusia untuk beraktivitas dalam menjalankan kehidupannya. Di Indonesia, daerah dataran rendah merupakan daerah yang penuh dengan sedimentasi. Kemudian ciri-ciri dataran rendah. Ciri-ciri dataran rendah yaitu: 1. Tanahnya relatif datar, memiliki ketinggian kurang dari 200 meter di atas permukaan laut. Kedua, tanah biasanya ditemukan di sekitar pantai, tetapi ada juga yang ditemukan di daerah pendalaman. Ketiga, terjadinya akibat proses sedimentasi di Indonesia sendiri dataran rendah terjadi akibat sedimentasi sungai. Keempat, tanahnya lebih subur dan banyak ditempati penduduk jika dibandingkan dengan daerah pegunungan. Kemudian yang terakhir, memiliki tekanan udara yang lebih tinggi daripada daerah pegunungan. Baiklah, bisa kita lihat di sini yang gambar dataran rendah. Baiklah, itulah tentang materi tentang dataran rendah. Baiklah, Ibu akan persilakan untuk bertanya.
Mengapa daratan rendah sering dijadikan tempat tinggal oleh sebagian masyarakat? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Tari, yaitu karena suhu udaranya nyaman, tidak terlalu dingin ataupun panas. Baiklah, kita akan lanjut dengan materi yang terakhir, yaitu pantai, di mana pantai secara umum yaitu suatu bentang atau geografis yang terdapat di daerah pesisir laut yang terdiri dari partikel-partikel lepas penyusun pantai seperti pasir, koral, dan partikel biologis. Adapun ciri-ciri pantai secara umum yaitu pantai memiliki garis pantai yang sifatnya permanen dan terjaga dengan baik. Garis pantai yaitu batas pertemuan antara bagian laut dan dataran ketika terjadi air laut pasang tertinggi. Kemudian kedua, pada wilayah pantai umumnya terdapat tanah yang berpasir. Tanah berpasir tersebut memiliki pori-pori yang besar dan minim unsur hara. Setelah dari ketiga materi yang Ibu jelaskan tadi, saya akan memberikan tugas kepada kalian, di mana tugasnya itu merangkum setiap materi yang saya jelaskan tadi. Baiklah, sekian materi dari kita. Sebelum kita pulang, ayo kita pimpin doa terlebih dahulu. Sesudah kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Amin. Baiklah, sekian penjelasan video simulasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.